pertama dalam koneksi antar materi pada modul 3.1 ini adalah bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan prinsip Pratap Trilokanya memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Seperti yang kita tahu dalam filosofinya Ki Hajar Dewantara, Pratap Triloka itu ada Ing Ngarso Sungkolodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Jika ini diterapkan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin, dapat kita bagi juga menjadi tiga gitu ya. Dalam konteks Ing Ngarso Sungkolodo, maka sebagai seorang pemimpin, proses pengambilan sebuah keputusan itu harus dapat dijadikan contoh bagi yang dipimpinnya. Ya, prosesnya harus jujur, melibatkan semua, tidak egois, ya, tidak memberatkan satu belah pihak. Ya. Terus kalau misalnya Ing Madyo Mangunkarso, berarti sebuah keputusan itu harus dapat membangkitkan semangat, bukan justru malah membuat orang lain putus asa. Terus kalau misalnya Tutwuri Handayani, itu berarti ketika sebuah keputusan sudah kita ambil sebagai seorang pemimpin, kita harus memberikan motivasi dan bimbingan agar dapat memperoleh hasil yang kita inginkan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Sebagaimana seorang pemimpin, maka dalam proses pengambilan keputusannya pasti kita itu menggunakan asumsi pengetahuan, pemahaman, dan pandangan yang sudah ada sebelumnya dan kita yakini itu adalah suatu kebenaran. Jika pengetahuan, pandangan, dan juga pandangan, pengalaman yang kita alami itu adalah kebanyakan mengandung unsur-unsur yang negatif seperti unsur egoisme, seperti unsur subjektivitas, intoleransi, dan sebagainya, maka pasti keputusan yang kita ambil itu juga akan mengandung unsur-unsur tersebut. Ya, sehingga kita harus bisa memastikan betul bahwa nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita itu adalah nilai-nilai yang positif. Ya, berarti nilai-nilai yang mengedepankan kepentingan bersama, objektif, ya, dan juga mengandung unsur-unsur toleransi yang sangat luar biasa sehingga pengambilan keputusan kita itu bisa menyenangkan semua pihak. Bagaimana materi pengambilan keputusan ini berkaitan dengan kegiatan coaching yang telah dibahas sebelumnya. Saya merasa bahwa pengambilan keputusan menggunakan 9 langkah pengujian itu akan efektif jika diimbangi dengan kompetensi coaching. Kompetensi coaching seperti yang sudah dipelajari itu ada kesadaran penuh, ya, terus juga mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. 3 kompetensi ini jika kita terapkan untuk menunjang tahapan-tahapan dalam 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan itu, maka kita dapat menggali info sebanyak-banyaknya dan seobjektif mungkin sebelum kita mengambil keputusan dari suatu masalah yang mengandung unsur dilema etika. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Seperti yang sudah sangat dipahami oleh banyak orang, kata-kata baper itu ya, baper, bawa perasaan dapat mewarnai setiap keputusan yang kita ambil. Namun sebagai pendidik harus menyadari setiap keputusannya itu berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan serta regulasi yang ada dan juga melakukan 9 langkah pengambilan keputusan, sehingga dengan kedua dasar tersebut kita dapat membedakan dilema etika atau bujukan moralkah ya kasus yang sedang kita hadapi ini.
Dan ketika suatu keputusan itu sudah diambil, maka kita tidak boleh baper gitu ya. Kita tidak boleh baper, kita tidak boleh mudah tersinggung. Kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Yang terpenting adalah kita memahami di mana titik poin tanggung jawab dan titik poin di mana kita bisa mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan yang sudah kita ambil. Sebagai seorang pendidik, tentu akan menghadapi situasi dilema etika atau bujukan moral di lingkungan sekolah. Pembahasan studi kasus pada modul 3.1 ini memberikan contoh-contoh yang biasa terjadi dan mungkin saja pernah dialami sebelumnya oleh kita sebagai guru. Hal ini akan memberikan rambu-rambu ya, memberikan kita pedoman-pedoman, patokan-patokan agar tidak terjebak dalam situasi yang sama dan dapat bertindak secara bijak. Melalui prinsip, paradigma, dan langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan yang sudah kita pelajari akan membuat kita semakin menyadari bahwa perilaku yang benar adalah sesuatu yang harus diambil dengan objektif dan kita bisa membedakan mana perilaku yang benar dan perilaku yang salah. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat yang bisa berdampak pada tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman? Menurut saya ada tiga tahapan. Yang pertama adalah sesuaikan dulu kasus yang kita hadapi ini dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang kedua, pilihlah momen yang tepat. Momen ini menjadi hal yang sangat krusial gitu ya dalam pengambilan keputusan. Jangan sampai kita mengambil keputusan terlalu tergesa-gesa, terburu-buru, apalagi saat kondisi kita sedang emosi atau sedang tidak stabil untuk mengambil keputusan. Dan yang ketiga, pastikan kita sudah banyak berdiskusi dengan berbagai pihak yang terlibat, gitu ya. Jika masalah terkait siswa, maka kita harus mengajak bicara siswanya, kita harus mengajak bicara guru yang bersangkutan, wali kelasnya, guru BP, bahkan mungkin ke orang tua atau wali muridnya, sehingga terciptalah keputusan yang berdampak pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Bagaimana tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Apakah memiliki kaitan dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Ya, yang pertama, budaya yang beragam membuat paradigma yang beragam pula. Pasti ketika kita mau mengambil sebuah keputusan yang berdilema dan keputusan itu tidak bisa diterima oleh salah satu pihak, maka kita harus menyiapkan argumentasi yang objektif agar ada perubahan paradigma ya dari orang yang tadi tidak terima. Yang kedua, adanya kebiasaan-kebiasaan yang tidak tertulis. Kebiasaan-kebiasaan tidak tertulis itu bahkan dianggap benar oleh pihak, itu juga menjadi tantangan, sehingga terkadang pengambilan keputusan itu harus dilakukan secara bertahap, tidak bisa semua, tidak bisa cepat, harus sabar, harus tenang. Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya pengambilan keputusan akan sangat berpengaruh pada pengajaran yang berpihak pada murid. Kita harus memutuskan bagaimana cara kita mengajar sebagai seorang guru itu berdasarkan 9 langkah pengambilan keputusan tadi. Dan kita menentukan bagaimana kita akan mengajar seorang murid ya, seorang ya, jadi mungkin bisa satu persatu orang itu dengan menerapkan analisis menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan yang sudah kita pelajari. Ketika kita salah mengambil keputusan, tidak menerapkan secara baik, secara detail, secara perlahan 9 langkah tadi, bisa jadi kita akan mempengaruhi
si siswa dalam jangka panjang. Itulah kenapa terdapat paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Tentunya masa depan siswa yang akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, bisa diandalkan, mampu menggali potensinya sendiri, dan kekuatan di dalam dirinya itulah yang harus kita kedepankan. Kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran di modul materi ini adalah bahwa pengambilan keputusan diambil oleh seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran sangat mempengaruhi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan murid. Filosofi pendidikan, Ki Hajar Dewantara, dengan tadi pratap trilokanya, nilai-nilai yang tertanam dalam diri seseorang pendidik juga mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambilnya, serta pengambilan keputusan yang tepat dapat berdampak pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan diambil seorang guru itu juga mempengaruhi pengajaran yang memerdekakan murid sehingga dapat membentuk karakter murid yang yang akan bermanfaat bagi kehidupannya di masa depan. Pemahaman saya terkait modul terkait konsep-konsep dari modul yang sudah dipelajari itu adalah jika suatu masalah memiliki kondisi sama-sama benar, maka itu termasuk dilema etika. Jika suatu masalah itu mengalami kondisi yang benar, sedangkan kondisinya yang lain tidak, maka itu termasuk dalam bujukan moral. Dalam paradigma pengambilan keputusan, itu ada 4, ada individu lawan kelompok, itu adalah konflik antara kepentingan pribadi lawan kepentingan orang lain, atau kepentingan kelompok kecil lawan kelompok yang lebih besar. Yang kedua ada rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ini biasanya kasusnya adalah pilihan antara mengikuti aturan yang tertulis atau tidak mengikuti aturan dengan sepenuhnya. Yang ketiga itu ada paradigma kebenaran lawan kesetiaan, di mana kita tertantang untuk apakah kita akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan faktanya, atau kita akan menjunjung tinggi nilai kesetiaan pada profesi kita. Yang terakhir ada paradigma jangka pendek lawan jangka panjang, di mana kita harus memilih keputusan yang kelihatannya terbaik, ya, tapi itu hanya melihat untuk saat ini saja, gitu. Atau kita akan memilih keputusan yang terbaik yang itu sangat bermanfaat untuk masa yang akan datang. Lalu juga ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, di mana ada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, gitu ya. Itu kita lakukan karena itu yang terbaik untuk kebanyakan orang. Ada berpikir berbasis peraturan, gitu ya, karena kita melihat bahwa aturannya sudah sangat jelas dan sudah ditetapkan, ya. Ini cenderung kaku. Dan yang ketiga adalah prinsipnya itu berbasis rasa peduli, di mana kita mempertimbangkan kepentingan orang lain. Lalu juga ada 9 konsep pengambilan dan pengujian keputusan, di mana 1, kita mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, yang kedua kita menentukan siapa saja yang terlibat, yang ketiga kita kumpulkan dulu fakta-faktanya, terus juga kita pengujian benar atau salah, gitu ya. Ada uji legal, apakah ada aspek pelanggaran hukum di situ, ada uji regulasi, gitu ya. Ada hukum uji institusi, ada uji publikasi, juga ada uji panutan, ya, atau uji idola. Lalu yang kelima kita ada pengujian paradigma benar lawan salahnya seperti apa. Terus yang keenam kita melakukan prinsip resolusi. Terus yang ketujuh kita investigasi prinsip resolusi tersebut. Yang kedelapan kita buat keputusannya. Lalu terakhir kita lihat ketika sudah diambil keputusannya, kita lihat kembali keputusan tersebut dan coba kita refleksikan. Hal yang ada di luar dugaan saya itu adalah ternyata ketika kita mau pelajari modul ini itu memiliki keterkaitan yang cukup erat, ya, dengan materi sebelumnya di 2.3 terkait coaching. Sangat bermanfaat sekali, sangat mendukung satu dengan yang lain.
namun setelah saya memflashback kembali ya, mereview kembali bagaimana cara saya mengambil keputusan pada saat itu dan mempelajari bagaimana modul ini, ternyata terdapat tahapan-tahapan yang teknis, yang lebih clear, lebih jelas, yang dapat dilakukan agar keputusan yang kita ambil itu lebih objektif dan dapat bagaimana dampak mempelajari konsep ini dan bagaimana perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dalam modul 3.1 ini. Jadi, saya menjadi lebih berhati-hati ketika mengambil keputusan, menetapkan kebijakan yang tidak terlalu kaku, namun tetap tepat sasaran dalam menyelesaikan suatu masalah. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan sebagai seorang pemimpin? Sangat penting karena saya dapat mengambil keputusan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan pastinya keputusan yang saya ambil dapat berpihak pada murid agar mereka menjadi manusia yang merdeka. Demikian review saya terkait koneksi antar materi di modul 3.1 ini. Terima kasih dan sampai jumpa.